Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Fatiana Putri dan rekan saya Anissa Putri. Kami dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Hidup mahasiswa, hidup Politeknik, hidup rakyat Indonesia. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar akuntansi bagian pendahuluan. Oke, simak dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung perkembangan channel YouTube kami. Oke, pada materi ini saya akan membahas 8 subtopik, yaitu yang pertama pengertian akuntansi, yang kedua tujuan akuntansi, yang ketiga kegiatan akuntansi, yang keempat pengguna akuntansi, yang kelima pembagian akuntansi, yang keenam standar akuntansi di Indonesia, yang ketujuh entitas ekonomi, dan yang kedelapan sejarah singkat akuntansi. Pengertian akuntansi. Nah, di sini ada dua pendapat tentang pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Kieso, akuntansi adalah suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, artinya pengertian akuntansi terdiri atas 4 hal penting, yaitu yang pertama, input atau masukan, yaitu mencatat dan membukukan transaksi yang bersifat keuangan dan disertai bukti yang autentik. Yang kedua yaitu proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran menjadi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu output atau keluaran, adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Dan yang terakhir adalah pengguna informasi keuangan, adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari kegiatan akuntansi tersebut menghasilkan informasi ekonomi berupa laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi meliputi identifikasi dan mengukur data, memproses data dan menyusun laporan keuangan, serta mengkomunikasikan kepada pemakai. Kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut, dimulai dari transaksi hingga jurnal pembalik. Pengguna akuntansi dan pembagian akuntansi. Pengguna akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pihak internal seperti manajer dan pegawai, sedangkan pihak eksternal seperti kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Bidang-bidang akuntansi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan secara teori dan praktik dapat dibedakan menjadi akuntansi manajemen. Untuk manajemen dalam perusahaan, akuntansi biaya biasanya diterapkan pada perusahaan manufaktur, akuntansi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan, auditing untuk memeriksa data-data akuntansi, akuntansi pajak digunakan sebagai dasar penentuan pajak, sistem akuntansi, bidang yang menetapkan prosedur pengendalian data keuangan, akuntansi anggaran digunakan untuk menentukan anggaran, akuntansi internasional, bidang akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional, akuntansi sektor publik, bidang yang biasanya digunakan oleh organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya.
standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yaitu untuk perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Yang kedua adalah SAKETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang digunakan untuk perusahaan yang tidak terdaftar di BEI. Yang ketiga adalah SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah untuk entitas yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah. Yang terakhir adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, digunakan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Entitas ekonomi. Secara umum, usaha atau perusahaan merupakan suatu organisasi yang memanfaatkan sumber daya atau input untuk diproses dalam menghasilkan barang atau jasa atau output. Jadi, perusahaan memanfaatkan sumber daya dasar berupa bahan baku dan didukung dengan tenaga kerja, kemudian diproses untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Yang pertama yaitu usaha jasa. Usaha ini menghasilkan jasa, bukan barang. Yang kedua adalah usaha dagang. Usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara tanpa mengubah bentuk, dan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu usaha manufaktur, yaitu usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Entitas ekonomi umum berkaitan dengan perusahaan bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan, artinya pemiliknya 1 orang. Yang kedua, persekutuan, artinya pemiliknya lebih dari 1 orang. Dan yang ketiga, perseroan terbatas, artinya pemiliknya adalah pemegang saham. Sejarah singkat akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Oleh karena itu, Luca Pacioli dijuluki sebagai Bapak Akuntansi dengan bukunya tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.